Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel MeTV. Di video ini kita akan membahas soal program linear. Jadi di akhir video, kalau teman-teman rasa bermanfaat, jangan lupa teman-teman subscribe channel MeTV supaya channel MeTV boleh berkembang dan membantu banyak orang untuk belajar. Oke, langsung saja kita bahas soalnya ya. Menjelang hari raya Idul Adha dan Pak Mahmud hendak menjual sapi dan kerbau. Jadi yang dijual sapi dan kerbau ya. Harga seekor sapi dan kerbau di Jawa Tengah segini dan 8 juta. Modal yang ia miliki adalah 124 juta. Mau menjual sapi dan kerbau di Jakarta dengan harga 10.300 dan 9.200. Kandang yang ia miliki hanya dapat menampung tidak lebih dari 15 ekor. Agar mencapai keuntungan yang maksimum, maka banyak sapi dan kerbau yang harus dibeli. Nah, di sini ditanya keuntungan ya, keuntungan yang maksimum. Terus yang dijual sapi dan kerbau. Jadi yang kita misalkan di sini adalah jumlah sapi dan jumlah kerbau ya. Jumlah sapi misalkan X. X ini menyatakan jumlah sapi, terus Y ini menyatakan jumlah kerbau. Jumlah kerbau. Ini kerbau. Terus kemudian kita buat tabelnya teman-teman. Jadi ada sapi yang sebagai X jumlahnya sama kerbau ini sebagai Y, jumlahnya Y karena kita nggak tahu yang dibeli berapa ekor, yang jelas tidak lebih dari 15 ekor. Terus kemudian kita buat ininya di sini. Modal ya, modal untuk membeli sapi kalau 1 ekor dia beli kan dengan harga 9 juta nih. Jadi kita tulis di sini 9 juta kalau 1 ekor. Kalau ada 2 ya 9 juta kali 2. Kalau ada 3 9 juta kali 3. Kalau ada X ekor sapi ya 9 juta kali X gitu ya. Nah begitu juga yang kerbau dia beli 8 juta. 8 juta Y kali Y ya. Nah, ini ditambah terus kemudian tidak lebih dari kurang dari ya. Kenapa kurang dari? Karena modalnya hanya 10 juta. Ini total modal ya, totalnya 10 juta 10 juta 300 ya. Nah jadi tentu pembelian ini tidak mungkin lebih besar dari total modal yang ada. Terus kemudian selain modal juga ada kandang. Kandang ini jumlah sapi sama jumlah kerbau ini kalau dijumlah nggak mungkin lebih besar dari 15 ekor. Kenapa? Karena kandangnya hanya muat 15 ekor gitu. Terus kemudian jelas jumlah sapi lebih besar dari 0, jumlah kerbau juga lebih besar dari 0. Nggak mungkin negatif belinya ya. 0 mungkin 0. Kenapa nggak beli sama sekali sapi, misalnya hanya kerbau saja bisa, jadi Y nya aja. Jadi makanya ada sama dengan 0 nya, tapi tidak mungkin negatif, makanya harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian setelah kita ketemu model matematikanya seperti ini, kita lihat fungsi objektifnya apa. Fungsi objektifnya atau fungsi sasarannya yaitu dia dijual dengan harga 10 juta. Dijual dengan harga 10.300.000 ya. Oh 10.300.000 ini ternyata bukan total modalnya ya. Total modalnya 124 juta ya. Ini kita hapus, ini total modal 124 juta. Yang 10.300.000 ini yang dijualnya ya. Nah dijual segitu, tapi ingat fungsi objektifnya yang ditanya agar mencapai keuntungan maksimum. Jadi yang kita tulis di sini keuntungan setiap ekor sapi sama setiap ekor kerbaunya gitu ya. Keuntungannya tinggal sapinya kan 10.300.000. Dia belinya 9 juta. Untungnya berapa nih? Untungnya tinggal 10.300.000 dikurang sama 9 juta. Gitu, 9 juta. Jadi kalau kita kurang ini 1.300.000. Ini untungnya, berarti yang kita tulis di sini 1.300.000 kali X kalau ada 1 ekor kerbau, ekor sapi ya. Dan kerbau dijual 9.200.000, dia beli
8 juta. Jadi kerbau dia untung tinggal 9.200.000 kurang 8 juta. 1.200.000 ya, langsung aja PPD 1.200.000. Ini Y-nya. Nah, setelah kita dapat datanya, kita tinggal bikin gambarnya, grafiknya, grafik pertidaksamaannya. Ini kita sebut persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3, ini persamaan 4 ya teman-teman. Persamaan 1 dulu. Persamaan 1 kita coba bikin tabelnya pakai warna hitam ya, bikin koordinatnya pakai warna hitam. Ini kemudian persamaan 1 kita sederhanakan dulu ya teman-teman. Persamaan 1 kan bisa dibagi berapa nih? 0, 6 bisa dicoret ya, 6 supaya lebih sederhana. Jadi 9x tambah 8y kurang dari 124. Terus kita bikin gambar ya. Cara bikin gambarnya bagaimana? Kalau x nya 0 ya, kalau x nya 0, 8y pakai sama dengan dulu pertama ya. Jadi kita untuk bikin gambarnya kita buat jadi sama dengan dulu. 9x tambah 8y sama dengan 124. Nah, kalau x nya 0, y nya berapa? Kita hitung aja dari sini. 9 kali x nya 0 tambah 8y sama dengan 124. Oh, 9 kali 0, ini 0 kali 0, terus tambah 8y sama, berarti y nya 124 dibagi 8y ya, 124 dibagi 8 ya, y nya 124 bagi 8, 12 bagi 8 kan 1 ya, sisa 12 kurang 8 itu 4 ya, 44 bagi, atau enggak kita biarin aja 124 per 8 ya, 124 per 8 y nya, berarti koordinatnya y nya 124 per 8. Kalau kita sederhanakan sama-sama bisa dibagi 4, 12 bagi 4 kan 3 ya, 31 per 2. Kita bisa sederhanakan 31 per 2. Jadi kita buat saja di sini x nya 0, di sini 31 per 2. Terus kemudian kalau y nya 0, berarti kan x nya berapa tuh? Kita masukkan ke sini. 9x tambah 8 kali 0 sama dengan 124. Di 0, ini 9x sama dengan 1. X nya 124 bagi 9. Kita sederhanakan bisa dibagi 3, ini jadi 41 ya. 9 bagi 3, 3. Jadi 41 per 3. Anggaplah 41 per 3 di sini. Kita gambar garisnya seperti ini. Ini 1 per 3. Kemudian tentuin arsirannya. Nah, ini kan tandanya lebih kecil dari ya. Kalau kita ini 41 per 3. Kalau tandanya lebih kecil dari ini, kita coba uji aja, uji pakai 0,0. Kalau kita masukin ke sini, 9 kali 0 tambah 8 kali 0 kurang dari 124. 0 kurang dari 124. Benar gak nih? Benar. Kalau benar berarti titik 0,0 terarsir oleh garis ini. Berarti arsirannya kita pakai warna yang beda aja ya, merah. Nah, pertama lihat dulu yang ini, yang ketiga kan x nya lebih besar dari 0, berarti ke sini ya, yang x nya lebih besar dari 0 ini, terus ini y lebih besar dari 0 berarti ke atas, yang y nya lebih besar dari 0 kan ke atas. Terus yang ini tadi garisnya menuju 00 ya. Nah, berarti ini sudah jelas ke arsir paling banyak nih. Tinggal kita cari
garis yang satunya lagi X tambah Y 5 sama dengan 15. Garis yang kedua X tambah Y kurang dari 15. Berarti kalau X tambah Y sama dengan 15, kalau X nya 0 ya Y nya 15, kalau Y nya 0 berarti X nya 15. Cara hitungnya bagaimana ya? Sudah, kalau X nya 0 kan berarti 0 tambah Y sama dengan 15. Oh, Y nya 15. Jadi ini kita masukkan 0,15. 0,15 kan di bawahnya 31/2 ya. 31/2 itu lebih. Kita pakai warna hitam yang beda. Ini di sini sama 15 sama 15. 15 itu di bawahnya 41 bagi 3. 41 bagi 3 kan, kalau 45 bagi 3 aja 15 ya. Jadi kalau 41 lebih kecil dari 41/3 lebih kecil dari 15. Berarti kalau 15 nya di sebelah sini. Arsirannya kemana? Uji aja pakai 00. Uji 0,0. 0 ditambah 0 lebih kecil dari 15. Benar gak? Benar. Kalau benar berarti 0,0 terarsir. Berarti ini arsirannya ke bawah. Kita pakai warna hijau aja biar beda. Nah, berarti arsirannya ke sini. Nah, tapi kan yang ini nggak kena arsir sama yang merah nih. Yang merah sini. Berarti kalau yang ini nggak kena arsir sama yang hijau nih. Yang hijau kan arsirannya ke sini. Jadi yang hijau arsirannya ke ini. Kita ganti hitam aja ya. Arsirannya aja kita yang pakai hijau. Ini garis ini. Intinya semua ke bawah. Berarti garis yang ini kan ada garis 1 2 ya. Yang garis 1 tadi ini garis 1, ini garis 2. Aja deh ya. Semua arsirannya menuju 00 ya. Berarti daerah ini tidak terarsir oleh garis 2 karena garis 2 ke sini. Yang sebelah sini nggak terarsir oleh garis 1. Kenapa? Karena garis 1 itu arsirannya ke sebelah sini gitu ya, ke sini. Yang ini enggak. Yang ini arsirannya ke atas. Yang garis 4 ya, Y lebih besar dari 0, YX lebih besar dari 0. Berarti DHP nya di sini nih, DHP. Nah, karena DHP nya di sini ya sudah, kita tinggal cari titik-titiknya 1 2 3 4 ya. Kalau kita tulis titiknya ada titik berapa aja. Ini coretan aku hapus aja ya yang di sini. Terus ada titiknya ini, berarti anggap ini A, ini B, ini C, ini D. Jadi titiknya tentu membatasi daerah penyelesaiannya ya. Yang A itu 0,0, yang B ini tadi berapa ini di sini ya, dicoret ya 34,3 ya, 34/3 ya. Ini tadi garis berapa sih? Garis 1 ya, garis 1 itu 41. Oh, ini 41 41/3 41/3. Oh, terus titik C ini kita harus eliminasi ya. Titik D ini 0,15. Yang C kita harus cari karena pertemuan antara dua garis. Kita harus cari dengan eliminasi. 9x ditambah 8y sama dengan 124. Ini kan x tambah y sama dengan 15 ya.
kita kali 8 aja. Di 8x tambah 8y sama dengan 15 dikali 8, 120 ya. 120. Nah ini tinggal kita kurang, berarti x nya sama dengan 4. Nah sesudah dapat x nya 4, tinggal cari y nya. X tambah y sama dengan 15. X tambah y sama dengan 15, berarti y nya 11 ya. Nah 11 tambah 4 kan 15. Lalu kita masukkan ke fungsi objektifnya. X, y 1.300.000, X ditambah 1.200.000. Ini kalau 00 kan udah pasti 0 ya. Yang ini X nya 41/3, 41/3 dikali dengan 41/3 dikali dengan 100, 1.300.000. 1/3. Satu per 3 dikali 1.300.000. Ini nggak bisa dibagi 3 ya. Ini jelek nih. Nah, ini kita yang pecahan ini kita hitung belakangan aja ya. Kita hitung yang ini dulu aja. 4 sama 11 ya. 4 sama 11 berarti 1.300.000 kali 4. 13 kali 4 aja kita hitung. 13 kali 4 ini 12 simpan 1, ini 4 kali 1 5, 52. Ini 52, ini ada 5 ditambah dengan 12 kali 11, 12 kali 11 132 ya, 32 ini ada 3. Ini hasilnya ini 13.200.000, ini 5.200.000, jadi 13.200.000 ditambah 200, 4, 8, 1. Ini 18.400.000 ya. Aku langsung tulis saja hasilnya 18.400.000. 8,4 juta aja gitu ya. Nah ini $18.400.000. Terus yang ini 0 kali 15 berarti 12 kali 15 saja ya. 12 kali 15 yang 180. Ini nolnya 5, 2, 3 di 18 juta. Ini 18 juta. Sekarang yang ini, sebenarnya jumlah sapi itu kan nggak mungkin pecahan ya, jumlah sapi atau kerbau ya. Tadi X nya itu sebagai sapi. Nah jumlah sapi itu nggak mungkin pecahan, jadi kita buletin aja. Buletinnya kemana? 41 dibagi 3 ini 1, 3 kurang 11, 11 bagi 3 itu 3 ya, 3 koma. Nah kita buletinnya ke bawah, 13 kali 13 169 ya, nolnya ada 5 di 16.900.000. Nah kenapa buletinnya ke bawah? Karena gini teman-teman, jumlah sapi pertama nggak mungkin koma. Nah, sapi itu selalu bilangan bulat tentunya ya, bukan koma. Terus kenapa ambilnya yang dibuletin ke bawah? Karena kita nggak bisa beli lebih banyak karena terbatas dengan modal yang tersedia. Di sini sekarang ditanya keuntungan yang maksimum. Keuntungan maksimum berarti yang paling gede. Kalau kita lihat paling gede, penjualan paling gede ini keuntungannya 18.400.000 ya. Jadi
untuk jawab pertanyaan ini, agar mencapai keuntungan maksimum, banyak sapi dan kerbau yang harus dibeli. Ya udah, yang paling tinggi kan di sini nih. Jadi ini kan 4,11 ya, X-nya 4, Y-nya 11. Artinya jumlah sapi yang harus dibeli itu 4. Nah, ini kan X-nya menyatakan sapi, Y-nya menyatakan kerbau. Jumlah sapi kerbau yang harus dibeli 11. Jadi jawabannya ini. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.